Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas TIP 2204 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Pratama Bangun dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Silalagi, NPM 22110014. Perkenalkan, nama saya Popiana Stompul, NPM 12110232. Perkenalkan, nama saya Damira Zulfiana, NPM 22110208. Baik, pada video pembelajaran ini kami akan membawakan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan 3 topik utama, yakni pada topik pertama akan membahas tentang database yang akan dibawakan oleh teman saya Fajar, dan pada topik kedua akan membahas tentang ERD yang akan dibawakan oleh 2 orang teman saya, yakni Popi dan Dani. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke topik pertama yang akan dibawakan oleh teman saya Fajar. Database adalah kumpulan data struktur yang disimpan secara sistematik menggunakan konsep-konsep dasar tabel, baris, dan kolom. Fungsi utama database meliputi pencatatan data, mengumpulkan dan menyimpan informasi, konsistensi data, memastikan data konsisten dan akurat, akses efisien, cepat mengambil informasi yang diperlukan, keamanan data, melindungi data dari akses yang tak sah. Model database hierarki data terorganisir secara bertingkat, jaringan ketertarikan kompleks antara data, relasional, hubungan antara tabel, contoh penggunaan database. Sistem manajemen inventaris, aplikasi perbankan, situs web, e-commerce, dan lain-lain. Software database populer, MySQL, open source, mudah digunakan, Oracle untuk aplikasi bisnis, Microsoft SQL Server integrasi dengan produk Microsoft. MongoDB database, NoSQL fleksibel untuk data tidak terstruktur. Pemilihan software database bergantung pada kebutuhan proyek, ukuran data, skala proyek, kompatibilitas dengan aplikasi lain. Tantangan dalam manajemen database, keamanan, melindungi dari serangan dan kebocoran data, performa, memastikan kecepatan akses data, backup dan recovery, mencegah kehilangan data. Entity Relationship Diagram ialah sebuah diagram untuk perancangan suatu database dan menunjukkan hubungan antar objek atau entitas beserta atribut secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan terlebih rapi. Komponen ERD. Dalam ERD terdapat 4 komponen utama, yakni 1. Entitas. Entitas ialah sekumpulan objek yang dapat dibedakan secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Entitas biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang. Contoh entitas. 2. Atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Contoh atribut. Yang ketiga, relasi. Relasi ialah hubungan yang terjadi antar satu atau lebih entitas. Komponen ini digambarkan dengan bentuk belah ketupat. Contoh relasi. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam ERD. One-to-one berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. One-to-many atau many-to-one berarti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas, begitu pula sebaliknya. Many-to-many berarti setiap entitas yang dapat memiliki relasi dengan entitas lain. Yang keempat, garis. Garis digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD selain menjadi penghubung. Garis juga dapat menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD. Contoh one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD dan tabel ERD.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ERP perpustakaan. Nah, di sini ada anggota dan petugas. Di sini entitas anggota melayani satu petugas, sedangkan petugas melayani banyaknya anggota. Di anggota ada bermacam-macam atribut. Yang pertama NIM, kedua nama sama jurusan. Dan di sini di entitas petugas ada bermacam-macam atribut. Yang pertama ini petugas, nama petugas, etc. Baik, di sini akan selanjutnya yaitu anggota dan buku. Anggota meminjam banyaknya buku, sedangkan buku meminjam satu anggota. Dan di sini ada kategori sama buku. Kategori ini memiliki banyaknya buku, sedangkan buku memiliki satu kategori. Dan isi atributnya dari kategori ini yaitu ID kategori sama deskripsi. Sedangkan di buku atributnya ID buku, judul, pengarang, sama penulis. Baik, di sini saya akan lanjutkan di tabel ERP perpustakaan. Yang pertama di tabel buku. Tabel buku ini memiliki banyak atribut, ID buku, judul, sinopsis, sama kategori. Di ID buku ini menjadi primary key-nya, dan primary key di buku ini berhubung ke foreign key tabel pinjam. Sedangkan anggota memiliki banyak atribut, yaitu ID anggota, nama, nomor telepon, sama tanggal daftar. Dan di ID anggota ini menjadi primary key-nya. Sedangkan primary key di ID anggota menghubungkan ke foreign key tabel pinjam. Dan di sini ada tabel pegawai memiliki banyak atribut. Yang pertama ID pegawai, nama, alamat, sama nomor. Di ID pegawai ini menjadi primary key-nya, dan primary key-nya ini menghubungkan ke foreign key-nya pinjam. Dan yang terakhir di tabel pinjam. Di tabel pinjam ini ada memiliki banyak atribut, yaitu ID pinjam itu sebagai primary key, ID buku, foreign key, ID anggota, foreign key, ID pegawai, foreign key, tanggal pinjam, tanggal kembali. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDL dan DML. Nah, DDL atau Data Definition Language ialah sekumpulan perintah yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database seperti create, alter, drop, rename, dan truncat untuk membuat, mengubah, mengganti, atau menghapus objek database. Contoh perintah DDL yakni 1. Create. Perintah ini digunakan untuk membuat objek database baru atau table. Yang kedua ada alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Yang ketiga ada drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus objek database ataupun table. Yang keempat ada rename. Perintah ini digunakan untuk mengganti nama table. Yang kelima ada truncat. Perintah ini digunakan untuk menghapus seluruh data dari struktur table tetapi mempertahankan struktur table. Nah, di sini pada DDL terdapat 5 perintah dasar, namun perintah DDL itu masih ada lagi seperti change dan lain-lain, namun tidak saya taruh di sini karena saya hanya akan menjelaskan perintah-perintah dasarnya. Nah, kita masuk ke DML atau Data Manipulation Language. Ialah sekumpulan perintah yang berfungsi untuk mengelola atau memanipulasi data dalam database, seperti insert, select, update, delete, untuk menambah, mengambil, mengubah, atau menghapus data dalam table. Contoh perintahnya yakni ada insert. Perintah ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam table. Yang kedua ada select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari table. Yang ketiga ada update. Perintah ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam table. Yang keempat ada delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari table. Nah, pada DML terdapat 4 perintah dasar, namun perintah DML tidak hanya ada 4, ada banyak lagi. Di sini saya hanya akan menampilkan 4 perintah dasar dari DML. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan perintah DDL dan DML pada CMD dengan menggunakan MySQL. Nah, di sini. Nah,
Di sini pertama-tama kita ketik dulu sini Teguh. Untuk masuk ke dalam folder Teguh, kemudian garis miring MySQL. Ini MySQL adalah folder di dalam Teguh. Nah, kemudian masuk ke folder bin, masuk ke MySQL, info, dan root. Nah, jika sudah masuk ke dalam folder Teguh, maka di sini akan tertampil welcome to MariaDB. Kemudian kita show databases untuk melihat seluruh database yang ada di folder Teguh. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah tampil database yang ada dalam folder Teguh. Kemudian di sini kita membuat sebuah database baru dengan perintah create. Nah, di sini perintah create ada di DDL. Perintah ini digunakan untuk membuat objek database baru ataupun table. Nah, di sini kita menggunakan perintah create untuk membuat sebuah database baru dengan perintah create database. Nah, di sini kita masukkan nama yang kita mau. Di sini kita pakai ubd, kemudian titik koma, dan kita enter. Nah, di sini sudah query oke, berarti database sudah dibuat pada folder Teguh. Kemudian kita lihat dengan show databases untuk memastikannya. Kemudian kita enter. Nah, di sini database UBD sudah masuk ke dalam folder Teguh. Kemudian kita harus masuk ke folder UBD ini. Nah, ke database UBD ini dengan perintah use UBD. Nah, perintah ini untuk mengakses database UBD. Jika sudah terakses, maka UBD ini akan tampil di sini. Nah, bukan non lagi. Nah, jika sudah mengakses database UBD, kemudian kita membuat table. Di sini dengan perintah create juga. Dengan perintah create table. Nah, di sini kita masukkan nama yang kita mau, contohnya mahasiswa. Di sini kita tidak menggunakan titik koma. Di sini kita ketika membuat table, maka kita harus membuat strukturnya juga. Nah, strukturnya yakni npm. Nah, npm ini adalah sebuah field. Kemudian kita masukkan tipe datanya in. Nah, buka kurung, jumlahnya 50 baris. Nah, kemudian koma. Nah, koma ini untuk melanjutkan untuk membuat field baru lagi dengan field nama. Tipe datanya varchar. Buka kurung, jumlahnya sama. Kemudian koma lagi, kita buat field baru dengan nama kelas. Nah, tipe datanya varchar. Nah, di sini jumlahnya kita bikin 50 juga. Nah, koma lagi. Nah, di sini kita tidak membuat field baru, namun kita ingin membuat primary key. Nah, di sini primary key. Nah, kita ingin menjadikan field npm menjadi field unik berbeda dengan field nama dan kelas. Maka di sini kita ketik dengan npm. Nah, kemudian kita tambahkan juga tutup kurung double. Nah, tutup kurung double itu karena ini. Nah, dan kita titik koma jika sudah selesai, kemudian enter. Jika sudah query oke, maka kita cek dulu dengan dsc mahasiswa, kemudian titik koma dan enter. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas struktur dari table. Ada field yakni npm, nama dan kelas, ada tipe datanya, in, varchar, dan varchar. Nah, kemudian null ini ada no dan yes. Nah, apa itu no? Berarti no jika table ini diisi data, maka field npm ini tidak boleh kosong. Sedangkan field nama dan kelas itu boleh kosong. Nah, mengapa field npm tidak boleh kosong? Karena dia sebuah primary key. Yang mana primary key itu akan membuat sebuah field berbeda dengan field lainnya. Nah, ini contohnya. Jika sudah membuat table, maka kita akan isi table ini dengan data. Nah, di sini kita pakai perintah insert. Nah, perintah insert itu ialah perintah dari DML. Nah, di sini DML. Perintah ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam table. Nah, berarti untuk menambahkan data ke dalam table, kita membutuhkan sebuah perintah insert. Di sini kita pakai insert into mahasiswa terus values. Nah, kemudian kita enter, buka kurung, petik atas. Nah, kita isi field npm terlebih dahulu di sini dengan 22110176. Nah, field ini tidak boleh kosong ya. Nah, kemudian koma. Nah, petik atas lagi. Nah, koma ini untuk memisahkan datanya. Kemudian kita masukkan data dari nama, kita masukkan sini Teguh. Nah, petik atas, koma, petik atas lagi, kemudian kita masuk ke data kelas. Ini kita bikin TIP2204.
Nah, petik atas dan jika sudah selesai maka tutup kurung. Nah, koma lagi kita untuk melanjutkan membuat data baru. Nih, di sini kita ubah aja, kita salin ya. Sini 032. Nah, kemudian sini namanya kita bikin Dewi. Sini kita bikin TIN ya. TIN 2202. Nah, kemudian kita enter lagi. Kita salin lagi. Di sini kita bikin 232. Di sini Deva. Di sini kita bikin TIP 2201. Nah, jika sudah selesai maka titik koma, jangan koma. Nah, kemudian kita enter, sudah query oke. Berarti data sudah kita tambahkan ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian kita cek dengan perintah select. Nah, perintah select itu adalah perintah dari DML juga. Nah, perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel. Nah, berarti kita select, mengambil data dari tabel mahasiswa, kemudian bintang from mahasiswa. Nah, kemudian titik koma dan kita enter. Nah, di sini data yang kita inputkan sebelumnya sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa. Nah, di sini ada field NPM, nama dan kelas. Ini data dari NPM, data dari nama, data dari kelas. Nah, jika tabel sudah terisi dengan data, maka harusnya database sudah selesai. Namun di sini saya ingin mengubah nama tabel mahasiswa menjadi nama baru dengan perintah alter. Nah, perintah alter itu ialah perintah dari DDL. Nah, ini perintah alter digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Nah, berarti kita membutuhkan alter untuk mengubah struktur database nama table. Nah, ini. Dan kita butuh alter table mahasiswa. Kemudian kita enter. Nah, alter ini kita kombinasikan dengan perintah rename. Nah, ini perintah rename digunakan untuk mengganti nama table. Nah, ketika ingin mengganti nama table, kita menggunakan perintah rename. Nah, kemudian kita masukkan perintah to. Nah, kita mau nama apa? Kita bikin sini mahasiswa UBD titik koma jika sudah selesai. Kemudian kita enter, sudah query oke. Kemudian kita cek dengan DSC. Dengan show tables. Nah, di sini tabel kita yang awalnya mahasiswa menjadi mahasiswa UBD. Kemudian kita akan mengubah field class. Nah, di sini kita menggunakan perintah alter juga sama. Di sini alter table mahasiswa. Nah, di sini karena table kita sudah kita ganti namanya menjadi mahasiswa UBD, maka mahasiswa ini tidak bisa lagi melainkan mahasiswa UBD. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita menggunakan perintah tambahan, yakni dengan perintah change. Nah, perintah change ini sama seperti rename, sama-sama mengganti nama, cuman bedanya change ini digunakan untuk mengganti nama field, bukan nama table. Nah, change ini termasuk perintah DDL juga, namun di sini tidak saya terangkan karena sudah penuh. Karena change dengan rename itu sama juga. Di sini kita change, kita masukkan nama field yang kita ingin kita ubah dengan sini kelas menjadi ruangan. Ini ruangan. Nah, tuh ruangan. Nah, kemudian kita masukkan tipe data dari ruangan ini menjadi varchar sama. Kemudian di sini karena di sini 50, kita ubah sini menjadi 10 saja biar terlihat perubahannya. Kemudian ketika sudah selesai maka kita titik koma. Nah, sudah query oke. Kita cek dengan DSC mahasiswa UBD. Nah, di sini yang awalnya ruangan, yang awalnya kelas sudah menjadi ruangan. Tipe datanya tetap sama varchar, namun di sini pada kelas ini memiliki batas 50 baris, sedangkan ini hanya 10 baris. Nah, berarti perintah change sudah berhasil. Kemudian kita menggunakan perintah update mahasiswa UBD. Di sini kemudian set. Nah, set di sini kita set ruangan sama dengan 221101. Oh, salah. Di sini kita akan mengubah nama saja ya. Di sini nama sama dengan di sini Teguh Pratama.
bangun. Nah, di sini kita akan mengubah nama Teguh menjadi nama panjangnya. Kemudian where, nah where di mana? Di sini where di mana kita berpatokan dari npm di sini npm di atas 22110176. Nah, di sini npm-nya nggak boleh salah naruh ya. Jika kita menggunakan npm si Dwi, maka nama Teguh Pratama Bangun ini akan di Dwi. Nah, Dwi ini akan digantikan dengan nama Teguh Pratama Bangun. Nah, sini kita cek dengan yang bentuknya dulu. Kemudian kita select bintang from mahasiswa UPT. Nah, di sini kita tengok nama Teguh ini sudah kita ubah dari Teguh menjadi nama panjangnya, yakni Teguh Pratama Bangun. Kemudian nah, di sini npm kita ganti jadi 232. Kemudian kita enter. Kita cek lagi. Nah, di sini kita menggunakan npm dari si Deva, yang berarti nama Teguh Pratama Bangun ini akan berada di Deva, dan Deva ini akan berganti menjadi Teguh Pratama Bangun. Nah, jadi kita harus melihat npm-nya ini jangan salah ya. Nah, kita ganti dulu punya si Deva ini 32. Nah, di sini kita Deva yang ada nih. Deva Ramadhan. Nah, nih. Nah, kita enter, select lagi. Nah, di sini kita lihat Deva-nya sudah berganti nama. Nah, kemudian kita akan menghapus data table ini dengan menggunakan perintah delete. Nah, di sini perintah delete itu ialah perintah dari DML. Nah, perintah ini digunakan untuk menghapus data dari table. Nah, di sini kita akan menghapus data dari si Deva dengan menggunakan delete. Perintahnya yakni delete from mahasiswa UPT where di sini kita berpatokan dengan npm lagi, where npm sama dengan seperti atas di sini 2110232. Nah, kita enter, sudah oke. Kita cek dulu lagi sini. Nah, di sini kita menghapus si Deva ya. Oke, berarti di sini karena kita menggunakan npm si Deva, maka Deva-nya ini terhapus. Nah, itulah tadi cara menggunakan delete. Nah, di sini ada juga perintah sama juga menghapus dengan menggunakan truncate. Nah, truncate itu adalah perintah dari DDL. Nah, truncate ini digunakan untuk menghapus seluruh data dari sebuah table, tetapi mempertahankan struktur tabelnya. Nah, di sini ketika kita menggunakan truncate, maka data dari table ini seluruhnya, yakni Dewi dengan Teguh ini akan terhapus semua. Nah, perintah yakni truncate table mahasiswa UBD. Dan kita enter, kita cek dengan di sini berarti data dari table kita sudah kehapus dengan menggunakan perintah truncate. Nah, perbedaan dari delete dengan truncate, delete ini kita masih bisa memilih data apa yang ingin kita hapus, sedangkan truncate ini kita tidak bisa memilih data apa yang kita hapus. Maka ketika menggunakan truncate, semua data akan terhapus. Nah, biasanya yang direkomendasikan ketika menghapus menggunakan delete. Nah, berikutnya kita akan menghapus tabel mahasiswa dengan perintah drop. Nah, perintah drop ialah perintah dari DDL. Perintah ini digunakan untuk menghapus objek database ataupun table. Nah, kita ingin menghapus table dulu dengan perintah drop table mahasiswa UBT. Sudah query oke, kita cek dengan perintah show tables. Nah, tables kita sudah kosong. Nah, berarti perintah drop sudah menghapus table mahasiswa kita. Nah, itulah cara menggunakan drop untuk menghapus sebuah table. Nah, drop ini juga bisa menghapus database dengan perintah sama, yakni drop. Di sini kita show aja dulu ya. Kita lihat database kita, show databases. Nah, di sini kita lihat database UBD kita masih ada, dan di sini kita masih mengakses UBD. Nah, ketika kita menggunakan drop, kita kasih perintah database di sini UPT. Nah, maka yang awal kita masih mengakses UBD, database UBD menjadi none, yang berarti
sudah tidak mengakses UBD lagi, database UBD lagi. Nah, yang berarti kemungkinan besar database kita sudah terhapus. Di sini kita show lagi, show database. Nah, di sini dapat dilihat database kita pada awalnya sebelum dihapus masih ada, dan ketika sudah di drop, maka database UBD kita sudah menghilang. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan perintah-perintah dari DDL dan DML. Yang saya jelaskan hanyalah perintah-perintah dasar dari DDL dan DML. Namun masih banyak perintah-perintah lagi, perintah-perintah pada DDL dan DML yang belum saya jelaskan. Saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Nah, sekian pada topik DDL dan DML saya. Baik, itu tadi adalah materi dari video pembelajaran ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan dalam penyampaian kami yang kurang dimengerti, kami dari kelompok 4 meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.